bisa ngegrill King Karubi sepuasnya. All you can eat dengan daging terpremium masih dipegang sama Gyukaku guys. Kalian tahu nggak kalau Gyukaku udah buka di Malang? Makanya Mimin langsung samperin. Gyukaku tuh cabangnya udah ada di seluruh dunia loh. Di sini tuh ada menu yang ala carte dan all you can eat guys. Kalau kesini mending pilih yang corporate buffet. Paket yang ini sama kayak premium buffet mereka, tapi lebih murah 100.000 dan untuk dagingnya udah dapet yang ada di paket premium. Daging rosu dan karubinya sampai netes-netes gitu jusnya. Dipaduin saus khas Gyukaku, ya ampun enak banget. Nah ini nih gongnya King Karubi. Gila guys, gede banget karubinya. Eits, ukurannya gede tapi empuk, lembut, juicy pol. Bener-bener soal daging Gyukaku emang juaranya deh. Terus kalian juga masih dapat daging suki shabu, garlic miso beef stick, dan beef tang tebal dan tipis. Yang lidah Mimin makan bareng Gyukaku rice yang udah dipaduin nori dan saus spesial Gyukaku. Makan ala Korea pakai kimchi mereka juga cocok guys. Kualitas daging sampai sayurannya bener-bener premium. Di paket ini kalian bisa pilih aneka sup, agemono, dan dessert. Semuanya bisa di refill sepuasnya selama 90 menit. Mantep banget guys, yuk guys samperin Gyukaku yang ada di Malang. Mimin bukan lagi di lapak jual ikan, tapi ikan-ikan seger yang baru ditangkap ini diasap dan dijadiin ikan panggangan. Pas lewat jalan Manuan, Mimin kok nemu asap kebul-kebul, kirain orang bakar-bakar sampah. Ternyata ini tuh lagi manggang ikan guys. Ikannya macem-macem ya, mulai tongkol, tuna, kakap, pari, sampai ikan selayar ada. Nah setelah ikannya dibersihin, baru deh diasap di atas tong-tong kayak gini. Emang apinya nggak gede ya guys, karena ini tuh bukan dibakar tapi diasap. Jadi aroma smokinya pasti lebih kuat. Orang-orang biasanya beli buat diolah lagi, digoreng atau dijadiin masakan. Mimin cobain yang tongkol, beneran guys, ikannya seger banget, gede-gede juga. Tapi siap-siap ya, kalau kesini rambut sampai badan kalian mambu sangit. Challenge makan kuliner pedas legendaris yang resepnya udah turun-temurun. Challenge kali ini tuh menentukan siapa yang the real god. Dari kesekian kali Mimin cowok kalah, bisa-bisanya cuma ditentuin sama match ini. Ayolah, the real god itu harus menerima setiap tantangan. Anyway, challenge kulineran pedas kali ini kita nyamperin segolombo Mbah Buyut yang udah legend banget. Gimana gak legend coba? Resepnya tuh udah turun-temurun. Diwariskan oleh Mbah Buyutnya kepada cicitnya ini. Ayolah kita challenge, yang minum duluan kalah ya. Udah feeling kalah ya Mimin cowok. Feeling god kali kita buka dengan panggangan ikan tenggirinya. Ya elah, ini mah pedas nikmat. Mimin cewek tuh cari pedas sekarat. Ya udah, ini loh segolombo paru dan juga daging. Mimin akuin sih pedesnya itu kayak bikin orang sekarat. Tapi rempahnya main dan sapinya tuh empuk dan gak amis. Ya ampun, ini masih ada lagi kah? Ceker dan saya pedesnya gak boleh lewat. Aduh, udah, the real god mau nyerah. Bisa-bisanya kalah masih ngaku the real god. Mana minta bukain lagi. Cepet, nih air kenapa gak dingin sih? Tapi bikin badan langsung seger ya. Ya elah, Mimin cowok kemana aja. Cuma Nestle Pure Life yang gak dingin tetap seger. Bakso kasar terjumbo yang pernah Mimin temui. Ukurannya hampir sekepala orang dan ini tuh bakso terfavorit Mimin sepanjang masa. Anehnya bakso terenak menurut Mimin bukan di Malang guys, lokasinya di Purwodadi Pasuruan. Iya, ini tuh bakso Cakman PDK, bukan Cakman yang lain ya, tapi yang Cakman PDK. Baksonya jumbo-jumbo, kelihatan kan dari warnanya yang coklat kemerah-merah. Baksonya tuh bener-bener full daging sapi. Kalau biasanya ada tahu, mie, dan siomay, di sini simple variannya, cuman bakso halus, kasar, sama goreng panjang. Ya ampun guys, gede pol kan baksonya, sampai Mimin harus mangap ekstra. Serius, ini berdaging banget sampai masih berasa tekstur daging sapinya. Biasanya Mimin siramin sambal mereka yang pedes nampol ini, mirip sambal taichan. Kuahnya yang berkaldu dipaduin sambelnya juga muantep. Ini guys yang jadi primadona, gorengannya nggak kaleng-kaleng, isinya daging sapi asli. Parah sih guys, makan bakso nggak pernah senikmat ini. Kalian cobain juga yuk. Waduh jeroan sekresek gede digerojok langsung ke kuah soto. Bapaknya ini emang barbar dan pas direkam semangat banget. Kayaknya emang ini deh soto paling barbar se-Indonesia dan cuman bisa kalian temuin di Surabaya. Namanya soto daging pahasan, lokasinya di pinggir jalan Kapas Krampung ya. Stylenya soto Madura, barbar pol, jeroannya ngambang-ngambang, meriah banget. Tuh bapaknya kalau ngasih nasi nggak ukuran, nggak pandang bulu, mau cewek, cowok, porsinya porsi supir truk. Gak heran deh bapaknya aja langsung datang dari pulau sebelah, Pulau Madura. Jeroannya guys bikin ngiler. Emang bener sih sotonya enak, gajahnya kelumur-kelumur, empuk banget. Aroma kuahnya kenceng karena rempahnya ini tebel pol. BTW soto pahasan ini bukannya emang malam hari ya guys, mulai dari jam 9 malam sampai jam 5 subuh. Cocok deh buat Mimin yang biasanya tengah malam ngidam jeroan. Kalian cobain juga yuk. Indominya mah udah biasa, main-main dong ke Surabaya. Di sini Indominya dibikin penyetan guys. Iya, Indomie pakai sambal penyetan.
Ini nih Indomie penyetan yang fenomenal di Surabaya, warung mie Pak Lamini. Waduh, yang makan ruame pol. Orang Surabaya emang fanatik banget sama penyetan, guys. Masak Indomie aja ditambahin sambal penyetan. Jadi bumbu Indominya di mix sambal, terus makin komplit pakai secentong nasi, telur dadar, tahu, dan tempe. Terakhir dikasih sambal penyetan lagi. Seporsinya cuma 12.000 aja, guys. Murah kebangetan. Curiga deh Mimin kalau yang jual ini Madura. Ternyata Indomie pakai sambal penyetan tuh enak pol, guys. Malah menurut Mimin ini tuh cara ternikmat makan Indomie. Ini sih lebih enak dari Indomie nyemek yang biasa di Warmindo itu. Kalian wajib cobain, guys. Bukanya dari jam 9 malam ya, dan ludesnya cepet. Hati-hati. Kalian tahu kan kalau Mimin tuh suka makan yang jumbo-jumbo, tapi kadang gigi Mimin tuh gak kuat, guys. Belum lagi dihantam sama makanan pedes dan manis-manis. Gigi Mimin yang awalnya baik-baik aja, sekarang baru mulai ngerasa sakit. Buru-buru deh ke dokter gigi. Aduh, sampai kesandung. Nah, Mimin tuh direkomendasiin ke Crown Dental Solution. Pertama disambut sama kakak resepsionis yang ramah. Terus kaget dong, ruang tunggunya estetik, adem, wangi banget. Jujur ya, Mimin tuh takut soalnya belum pernah ke dokter gigi. Tapi pas tahu ruangannya estetik ala-ala Jepang, nyaman banget, jadi agak keselimur kalau kata orang Jawa. Alat-alat yang digunakan canggih dan selalu steril ya. Nah, ini Mimin lagi konsultasi sama dokternya, baik banget, penjelasannya juga jelas buat orang awam kayak kita. Mimin ngeluh selalu sakit di bagian belakang gigi, kalau ngunyah tuh kurang nyaman. Gak pakai lama langsung diperiksa sama dokternya. Kirain selama ini baik-baik aja, nggak taunya gigi Mimin tuh bolong segede itu, guys. Kalian bisa lihat sendiri kan. Jadi dokternya nyaranin Mimin buat ditambal. Kan gigi Mimin gingsul tuh, nah itu bisa dibehel. Selain itu di sini juga ada perawatan saluran akar, venir, gigi palsu, implan, dan masih banyak lagi. Yuk guys, cek gigi kalian ke Crown Dental Solution. Baru kali ini gue habis makan enak malah nyesel. Bisa-bisanya tempat ini sering FYP tapi gue baru nyobain. Karena di sini tuh gue bisa ngerasain makan steak ala fine dining, tapi harganya tuh masih affordable dibandingkan restoran sejenis. Lokasinya ada di Jaksel dan kalau mau kesini harus naik tangga muter dulu. Sebenarnya tempatnya tuh nggak terlalu gede ya, tapi dibikinnya tuh super nyaman dan minimalis. Jatuhnya tuh lebih mirip private dining tapi versi humble-nya. Nah, yang bikin gue salut semua staff di sini tuh bener-bener informatif banget tentang menu-menunya dan sangat ramah. Jadi kalau mau nanya-nanya tuh aman aja. Untuk appetizernya lumayan unik karena ini tuh mac and cheese yang dibikin versi taco kayak gini. Asli ini baru cobain menu pertama aja udah enak banget. Gak lama staffnya tuh datang lagi dan ngejelasin. Ternyata di sini tuh kita dibebasin buat pilih pisau mana yang kita suka. Nah, kalau udah pilih pisau kayak gini berarti kita udah mulai masuk ke bintang utamanya. Nah, yang bikin unik lagi makan steak di sini tuh nggak cuma polosan aja, tapi mereka sediain 3 jenis butter yang bisa kita pilih bebas. Nah, penasaran jadi ya udah kita cobain aja semuanya. Jadi nanti butternya ditaruh di atas steak terus di-toast lagi sama mereka kayak gini. Dan ini bener-bener bikin harum satu ruangan dong. Kayak kebayang gak sih makan steaknya aja tuh udah juicy. Nah, ini ditambahin lagi sama butter di atasnya. Dan yang gue salut semua steak mereka tuh bener-bener lembut banget. Pas dimakan tuh gak ada yang alot sama sekali. Tingkat kematangannya juga sesuai sama yang kita request. Biar makannya lebih variasi jadi kita pesan sausnya juga. Jagoan gue sih masih di saus mushroomnya mereka, enak banget. Pendamping steak biar lebih kenyang jadi kita pesan beberapa side dishnya juga. Menurut gue rasanya juga gak ada yang gagal sih. Berhubung dari tadi kita lumayan cocok nih sama makanannya, jadinya kita iseng pesan pastanya lagi buat dibagi 3. Cukup salut sih untuk pasta creamy, rasanya tuh gak enak sama sekali. Terus ada harum dari truffle-nya juga. Nah, habis makan yang gurih-gurih langsung diakhiri sama yang manis-manis. Untungnya mereka di sini juga sediain beberapa dessert. Yang pertama tuh langsung jadi favorit gue karena rasanya tuh mirip permen sugus blackcurrant. Kita cobain juga coklat mousse-nya. Cuma menurut gue teksturnya tuh lebih mirip cake dibanding mousse. Dalamnya tuh ada sausnya juga. Jadi pas dimakan gak cuma berasa coklat doang. Nah, untuk spice-nya tuh kebagi 2, ada area non smoking dan ada area smokingnya juga yang full AC. Menurut gue kalian harus sih cobain ini. Nama tempatnya Slap di Jaksel, mau cobain? Imlek kan bareng si Bung Bung makan apa aja? Yang pertama, Yesang. Ini yang disebutin semua harapan buat tahun baru. Pagi-pagi dapurnya si Mama udah sibuk goreng cumi, bikin bakso goreng. Adonan udah disiapin dari kemarin ya. Emang ribet tapi anak-anak maunya masakan Mama. Terus ada kuah bakso pakai perut ikan, ada babi hong, ada teripang masak ayam kampung. Terus berbagai macam babi panggang, goreng dan rebus. Seafoodnya ada kepiting dan cumi goreng tadi. Nah, ini favorit semuanya, ayam rebus. Sayurannya ada capcay dan brokoli cas sapi. Kalau diambil semua nih satu piring penuh. Ini kalau dihitung sayurnya ada 15 macam. Dan memang sengaja masaknya tuh banyak biar ada sisa buat besok. Kata si Mama ini lambang biar rezekinya gak habis-habis gitu, ada sisa-sisa terus. Happy Lunar New Year. Kak, cobain dong Indomie super pedes level 30. Hah, pedesnya kayak apa ini?
Ayo kita cobain. Langsung aja kita pesan, kita tulis sendiri mau pesan apa guys. Dan ini dia lagi dibikinin sama mbaknya. Sebenarnya ini tuh Indomie biasa sih guys, tapi lihat deh itu dipakein bubuk cabai sebanyak apa. Ini dia yang bikin Indominya beda sama yang kita masak sendiri di rumah. Di sini tuh dipakein bubuk cabai banyak banget guys, level 30-nya. Dulu sih aku kuat makan ini, tapi sekarang kalian lihat sendiri lah ya. Baru makan satu suap aja kayak ada api keluar dari mulut guys. Pedes banget. Aku bingung kenapa dulu waktu aku SMA aku bisa makan ini guys, aneh banget. Sekarang ternyata aku kuatnya tuh cuma di level 10 aja. Ini tuh yang mie kuah aku pesan level 10 dan menurut aku pedesnya pas guys. Kalian pernah cobain mie level gak sih guys? Kalau pernah biasanya pesan level berapa? Kalian yang mau cobain lokasinya di sini ya guys. Cus! Kira-kira apa aja ya yang aku makan selama 21 jam perjalanan dari Batam ke Turki? Mohon maaf nih, ini voice overnya agak sedikit bindeng ya. Sejujurnya aku udah nyampe Indo cuma karena masih sakit, jadinya baru sempat ngedit. Nah, kali ini perjalanannya lumayan panjang, jadi ikutin terus ya. Jadi kali ini aku mau ke pelabuhan Batam Center dulu. Karena kayak masih sibuk-sibuk packing, jadi aku nggak sempet makan. Untuk sedikit ngeganjel, aku makan bomboloni dulu. Itu sebenarnya teksturnya lembut banget, cuma karena memang isian coklatnya tuh banyak banget ya, jadinya aku lumayan enak gitu. Baru makan setengah aja tuh rasanya udah full banget. Tetap enak sih, aku rating 8/10. Ini aku udah nyampe, terus kita udah ngumpulin koper juga. Nah, sebenarnya aku tuh udah kenyang banget, cuma karena takut nggak sempat makan. Daripada asam lambungku naik malah membawa petaka ya kan, jadi mending kita makan aja. Jadi ini aku makan KFC, ini pun aku makannya juga buru-buru banget. Ini aku pesan yang pakai nasi ayam sama cream soup gitu. Sebenarnya kalau ini makan yang nggak buru-buru sih nikmat banget ya, cuma ini karena masalahnya diburu-buruin, jadi makannya tuh kayak nggak berasa gitu. Apalagi cream soupnya sih favorit aku banget. Jadi aku rating 9/10. Oke, setelah makan, sholat dan lain-lain, kita langsung cek paspor. Nah, kita mau menuju ke pelabuhan Tanah Merah Singapura. Nah, nyampe, baru deh kita dijemput naik bis menuju ke Changi Airport. Kita udah nyampe jam 4 sorean gitu waktu Singapura. Dan ternyata karena rame pol ya, jadi ngantri check-in itu lumayan lama, sekitar 2 jaman gitu. Dan ternyata perut ini juga udah lumayan keroncongan ya. Jadi ini aku makan kayak bolu sukade gitu. Ini aku juga belinya dari Batam. Dibekelin gitu sih sama tanteku, dan ternyata rasanya enak banget. Jadi aku rating 8,5/10. Karena masih lapar, jadi ini aku mau ngemil lagi. Jadi aku kira rasanya kayak roti O gitu, tapi ternyata di tengahnya agak kosong, jadi kayak nggak ada butternya gitu. Tapi lumayan lah untuk ngeganjel, jadi aku rating 7/10. Nah, setelah semuanya udah kelar, sekarang kita langsung aja masuk ke pesawat. Perjalanan pertama kita mesti ke Jeddah dulu, dan transitnya itu di Maldives. Selama perjalanan menuju Maldives, kita dikasih makan gitu di pesawat. Sumpah ini pramugarinya ganteng-ganteng banget, oh my god. Nah, ini dia makanannya. Aduh, ini aku lihat nih aja nggak selera jujur deh. Karena jujur lapar ya, ini tuh udah jam 10 malam, jadinya kita usahain nyoba. Ini tuh kayak ada dagingnya gitu, terus ada terong atau kacang-kacangan gitu, nggak ngerti deh, nggak jelas. Pokoknya nggak enak banget deh, bener-bener nggak enak, seriusan deh. Terus orange juice-nya juga kecut banget lagi. Untuk makanan dan jusnya, sorry banget, aku rating 2/10. Nah, ini aku juga nyobain rotinya kayak nggak ada rasa, nggak ada isiannya juga, jadi kayak plain aja. Tapi lumayan untuk ngeganjel, aku rating 4/10. Ini juga aku nggak tahu apa, entah itu nasi, kacang atau apa, nggak tahu. Gak enak deh, pokoknya aku rating 2/10 juga. Nah, untuk dessertnya ini aku dapat ice cream. Nah, kalau untuk es krimnya sih jujur enak ya, karena coklatnya tuh kayak dark coklat gitu loh. Coklatnya juga berasa banget, jadi nggak terlalu enak. Karena aku suka, aku rating 9/10. Karena perjalanan kita tuh lumayan panjang, jadi kita dikasih makan lagi untuk kedua kalinya. Aku sih berharapnya yang kali ini enak ya. Jujur karena nggak makan apa-apa, jadinya tuh lapar banget. Nah, jadi ini tuh ada mashed potato ya gitu, tapi alhamdulillahnya untuk aku suka sama mashed potatonya. Sama juga ini pakai daging, cuma menurut aku rasa dagingnya kayak asam pedes ya. Jadi kayak aneh aja gitu loh, asam pedes tapi dicampur sama mashed potato gitu. Jadi ya aneh sih sebenarnya, tapi lumayan lah. Aku rating 4,5/10. Nah, ini juga dikasih kayak apa ya, nasi enggak, kacang enggak, nggak ngerti juga. Ini juga nggak enak sih. Aku rating 2/10. Ini aku cobain punya mama aku. Ternyata ini tuh ayam. Ini ya boleh lah ya, masih bisa dimakan. Jadi aku rating 4,5/10. Nah, untuk minumannya kita dikasih pineapple juice. Nah, kalau ini tuh lebih enak daripada yang orange juice. Jadi aku rating 9/10. Oke deh, akhirnya kita nyampe juga di Jeddah. Oh, tentu belum. Ini aku baru nyampe di Jeddah dan masih butuh waktu 4 jam lagi untuk ke Turki. Oh my god, jujur ini udah capek banget, tapi nggak apa-apa, kita nikmatin aja perjalanannya. Nah, kalau udah nyampe Jeddah, kita udah boleh nih diizinin untuk ganti baju. Kalian bisa lihat sendiri, ini kamar mandinya segede ini, jadi bisa untuk 2 sampai 4 orangan. Deh, mamaku udah dengan outfitnya. Mari menunggu lagi untuk berangkat ke Turki. Ini aku mau makan marble cake gitu. Ini juga baunya dari Batam, rasanya juga enak banget, jadi aku rating 9/10. Oke, ini sekitar jam setengah 7 pagi.
bagian kita udah dipanggil masuk ke dalam pesawat. Di Jeddah ke Turki itu memakan waktu sekitar 4 jaman gitu. Nah, selama di perjalanan kita juga dikasih makan. Menu kali ini tuh ada scramble egg, sosis sama juga kentang. Nah, untungnya aku tuh selalu bawa sambal kemanapun aku berada, jadinya ini nggak terlalu hambar-hambar banget. Menurut aku ini scramble egg-nya enak karena dia creamy, nggak kering gitu. Terus aku juga makan kentangnya lumayan enak juga. Terus ada sosisnya juga. Jadi menurut aku ya, dari semua makanan pesawat yang udah aku makan, kayaknya ini yang paling enak deh. Ini yang paling bisa dimakan gitu. Karena ini lumayan, aku rating 5,5/10. Oke, next kita juga dikasih plain yogurt sama buah-buahan gitu. Wah, ini sih aku suka ya, buah-buahan dicampur sama yogurt tuh rasanya enak banget. Ada semangka, melon, nanas, sama anggur. Aku rating 7,5/10. Next kita juga dikasih roti tapi isi pisang gitu. Jujur aku gak terlalu suka karena ada aftertaste-nya gitu. Setelah dimakan kayak ada rasa anehnya gitu deh. Ngeri banget, aku rating 2/10. Untuk minumannya, kali ini kita dapat apple juice. Ini rasanya lumayan enak, aku rating 6,5/10. Nah, menu terakhir kita ditawarin bisa minta kopi ataupun teh. Aku memilih untuk mencoba kopinya. Dan ya, begitulah ya, rasanya memang kurang enak juga. Jadi aku rating 3,5/10. Finally, setelah 21 jam perjalanan, kita nyampe juga di Istanbul. Aku bakalan kulineran, shopping di kota Istanbul dan juga bursa. Jadi ditunggu aja ya guys, sampai sini dulu, bye-bye. 24 jam makan serba pedes. Ayo, siapa nih yang nungguin aku makan pedas seharian? Nah, langsung aja, ini aku mau makan pagi. Sebenernya ini jam 10-an sih, gak tau dianggap makan pagi atau makan siang. Jadi ini aku mau makan ayam cabe ijo. Ini ayamnya enak banget, cuman satu kurangnya tuh kurang pedas guys. Tapi gak apa-apa, yang penting enak. Next, buat cemilannya, ini aku ada beli gehu pedas deket rumah aku. Jujur ini enak banget, dia tuh crispy, isinya juga banyak. Dan satunya tuh cuma 2.000 doang, murah banget kan. Lanjut, ini jam 5-an aku lapar. Terus aku pesen pentol. Ini pertama kalinya aku nyobain pentol kuah dan ternyata enak banget. Terus dia tuh ada ceker gitu, cuman aku nggak suka ceker. Jadi ini nggak aku makan cekernya, say. Oh iya, tadi selain yang kuah aku juga ada beli yang gorengnya. Ya maklum ya, saya rakus. Tapi kalian bisa lihat aku agak kepedesan. Jadi ini kita minum dulu ya sebelum mulai lagi. Biasanya kalau aku kepedesan aku nggak pernah minum air dingin, tapi aku selalu minum Nestle Pure Life. Soalnya walaupun nggak dingin, ini tuh tetap segar. Bener-bener ampuh buat ngilangin rasa pedas. Kalian cobain deh kalau nggak percaya. Oke, sekarang kita lanjut, kita makan pentolnya. Gila, ini tuh cabenya bener-bener nampol. Baksonya juga enak banget. Fix aku bakal beli lagi sih. Harganya juga murah, kayak cuma 15 ribuan doang. Bentar, ini ijo-ijo apaan ya kok lengket-lengket gini? Ada yang tahu gak ini apa? Terus ada serbuk kacangnya juga dengan menggunung. Kira-kira ini lagi buat apa ya? Jadi buat kalian belum tahu, ini tuh abangnya Mochi, namanya Kaloci. Ini tuh jajanan jadul gitu dan kata abangnya sebelum Mochi itu ada, Kaloci duluan tuh yang merajalela di mana-mana. Dan yang ijo-ijo itu yang namanya Kalocinya. Bedanya sama Mochi, dia kacang sama toppingnya itu kan di dalamnya ya. Kalau Kaloci ini dia kacangnya itu di luarnya, dimandiin kacang gitu dia Kalocinya. Buat rasanya sendiri menurut gue sih ini lumayan kayak mirip Mochi ya. Baru ini gue cobain Kaloci Pontianak yang ada di Jalan Jembatan Besi Raya. Makan di makanan yang pernah viral. Lokasinya ada di Gramapuri Cibitung ya guys. Kaget banget gak sih kalian ada chicken yang harganya ribuan dong guys ini, ya ampun. Ini isinya kerongkongan dari si ayam. Awalnya gue ragu ini kenapa harganya 1.000-an. Tapi setelah gue makan ini 95% tepung sih guys. Maaf ya bang, belum viral videonya. Banyak banget yang nanyakan Yuda, ya kapan kesini lagi? Nanti kalau Mas Yudanya kesini nge-vlog lagi, aku ketinggalin, kabarin ya bu, aku mampir. Udah merit orangnya nih. Ini ibunya super banget kocak. Dan gue udah langganan di sini. Terkenal pedesnya nggak main-main guys. Gila pedes banget sih. Dulu beli mie jebol dan cirambainya viral banget guys. Alhamdulillah dengan view segitu penjualannya meroket drastis. Gila ini mie jebolnya pedesnya luar binasa. Apa jangan-jangan mie jebol dan selebeu itu satu tipe ya? Komen dong di bawah, ada gak sih yang jualan mie selebeu? Pas gue makan ini pedesnya Siko bagi duo. Tidak pedas tapi panas. Sini nagihin banget guys. Sumpah di muka sampai lepek banget nih karena pedesnya. Lanjut gue makan mie selebeu. Tapi enak, lanjut. Kenapa ini nyerap minyaknya lebih banyak ya? Ketiwa versi Bandung ini mah. Gua beli makanannya dari uang cuan di Vizo. Kalian cuma buka Vizo Novel, klik tombol koin, masuk ke dalam event, terus undang teman kalian dan selesaiin tugas membaca. Dapat deh bonus 25.000. Semua novel Vizo gratis tanpa iklan. Buruan download, skuy. Ini adalah video pertama gua viral guys. BTW abangnya main sendirian nih. Siap membakar kisah cinta kita. Selebeu. Karena guritaknya habis, gua pesan cumi yang hamil sosis. Bener-bener rasanya manca. Lanjut part 2. Janji gak picis, lezat dan bergizi. Jadi
guys, hari ini aku mau pergi makan bakso Pak War. Menurutku ini adalah bakso terenak guys. Pokoknya kalau orang minta rekomendasi bakso yang terenak di Surabaya, aku selalu rekomendasikan bakso Pak War. Ini baksonya tuh nggak macam-macam guys, cuman bakso kasar, halus, terus baksonya kecil-kecil, siomay, tahu, sama gorengan, itu doang. Kalian juga bisa ambil daun bawang, bawang goreng, sambal, saus tomat, saus sambal, sama kecap sepuasnya. Seperti biasa, ini aku racik pakai daun bawang, bawang goreng, saus sambal, sama kecap. Pokoknya kalau aku makan bakso tuh kuahnya harus sampai kental, baru mantep. Ini isinya ada bakso kasar, halus, siomay, tahu, sama gorengan. Kalau saya tadi pesan 1 porsi, kalau Mace ini dia selalu makan 2 porsi guys, tidak pernah berubah. Pokoknya tidak pernah di bawah 2 porsi, selalu 2 porsi atau lebih dari 2 porsi. Pokoknya Mace setiap kali datang ke Surabaya itu harus makan bakso Pak War. Bakso Pak War itu wajib, bisa 1 minggu mungkin 3 kali ke 4 kali. Pokoknya bakso Pak War ini bakso terda best, kalian wajib cobain. Jadi ini sebelum saya makan, saya kasih basuh tenggorokan dulu dengan air Nestle Pure Life. Yang saya paling suka dari bakso Pak War ini dia punya bakso garing, terus habis itu dagingnya berasa, terus habis itu kuahnya gurih banget. Gak perlu ditambahin apa-apa aja udah gurih banget. Dan juga harganya super duper murah guys. Walaupun dia rame, tapi dia punya Pak War itu ramah sekali. Ini adalah orang yang sangat ramah. Biasanya kan kalau dong jualan rame begitu, dia punya pemilik agak judes begitu ya. Tapi Pak War ini tidak sama sekali, dia ramah sekali. Ini kan bukanya jam 9, tapi biasanya jam setengah 9 tuh orang antri panjang sekali. Terus ini tumben sekali, saya datang jam setengah 10 tidak ada yang antri, tapi ada yang makan. Karena saya pakai sambal terlalu banyak tuh, terlalu nafsu gara-gara lumayan lama termakan jadi saya kepedisan. Terus ini saya minum air dari Nestle Pure Life. Ini tuh walaupun gak dingin tapi tetap menyegarkan. Aku minum ini langsung pedesku hilang dong guys. Mantep banget. Gue beli 6 varian, habisnya 1 bulan. Enak banget, bikin nambah nasi terus. Bener banget, tapi kalau aku 5 varian aja itu udah cukup banget untuk 1 bulan. Soalnya kalau di aku, 1 kaleng aja ini bisa untuk beberapa kali makan. Kalau ditanya apa nggak bosan, aku nggak bosan sama sekali. Karena ini banyak banget variannya, jadi nggak yang melulu itu aja yang dimakan. Yang ini sambal ikan, ini tuna asap, cakalang candu. Ini favorit aku nomor 2 setelah cumi ciamik. Kalau yang ini cumi ciamik. Gak heran sih jadi boros di nasi, soalnya ini bikin nambah terus. Dimakan pakai nasi hangat aja ini udah enak banget, gak perlu campuran lain. Kalau aku seringnya itu ditambah telur dadar juga biar makin mantep. Semalaman challenge 55.000, apa aja yang gue makan yang ada di mie gacoan. Halo guys semuanya. Berhubung gue belum pernah makan mie gacoan di tempatnya langsung, ini gue mau challenge makan apa aja 55.000 di sini. Nah ternyata menu-menu di mie gacoan tuh berubah guys namanya. Ada mie sweet, mie home pipa, mie gacoan, tapi dimsumnya tuh sama aja. Dan yang beda juga nih ada minumannya nih guys. Dia menunya bukan perhantuan lagi tapi jadi permainan. Oke, yang pasti jelas kalau di mie gacoan harus pesen mie-nya. Ini gue pesen namanya mie gacoan yang dulunya tuh namanya mie iblis. Nah harganya level 1 sampai 4 itu 9.500, tapi kalau level 6 sampai level 8 itu jadi 10.500, selisih 1.500. Langsung aja nggak pakai lama, gue mau cobain mie-nya. Gue suka banget sama tekstur mie-nya, kenyal terus tingkat kematangannya pas. Nah si mie gacoan ini bumbunya tuh bener-bener medok banget. Ada campuran sama kecap sama sambelnya juga. Buat kalian yang suka pedas, must try, wajib coba ini. Tapi kalau kalian yang nggak kuat pedas, bisa cobain level 0 atau level 1 aja. Mie gacoannya gue rating 9/10. Lanjut makanan kedua, ini ada udang keju namanya. Harganya 8.500. Jadi ini dimsum udang yang digoreng, terus dalamnya itu ada keju yang meler banget guys. Wah rasanya wenapol guys. Gue suka banget sama yang udang keju ini. Dia crispy di luar, soft di dalam. Ini kejunya langsung meledak di mulut gue. Ini gue rating 10/10. Apalagi udang kejunya dicampur sama mie gacoannya. Wah tingkat kenikmatannya tuh meningkat. Jadinya gue rating 1.000.000/10. Next sekarang gue mau coba minumannya nih. Ini namanya tuh es gobak sodor. Kalau dulu namanya es genderuwo. Ini bintang kecilnya tiba-tiba mulu. Ya udahlah gue langsung masukin aja ke gelasnya. Nah di dalam es gobak sodor ini tuh ada nata de coconya, jelly bubble sama irisan strawberry. Ini rasanya tuh kayak sirup marjan dicampur sama susu kental manis. Dan menurut gua ini tuh terlalu manis. Nanti gua mau minta tolong ke masnya deh tambahin es batu sama banyu putih biar manisnya tuh pas tapi seger sih. Ini harga 8.500, gua rating 7/10. Oke sekarang kita lanjut ke perdimsamannya lagi. Ini namanya tuh udang rambutan. Nah ini tuh di dalamnya dimsum udang, terus dia tuh dibalurin sama tepung crispy. Jadinya tuh kayak rambutan guys. Bedanya tuh rambutan warna merah, ini warna kuning. Udangnya kerasa tapi gua nggak bisa beralih ke udang keju tadi, itu enak banget. Harganya 8.500, gua rating 8/10. Nah kalau yang sekarang ini namanya
namanya lumpia udang. Ini harganya 8.500. Menurut gua udangnya juga berasa, dia tuh kayak dipakein kulit lumpia, tapi tetep menangan si udang keju tadi yang gua makan pertama. Si lumpia udangnya gue rating 8,5/10. Nah, gue mau tanya deh ke kalian semua, kalau kalian lagi makan di mie gacoan, biasanya kan pesen mie yang level berapa nih? Dari level 0 sampai level 8. Gue yang level 6 aja tuh udah banjir keringet. Untungnya gue masih punya es nih satu lagi. Ini dulu namanya es sundel bolong, tapi sekarang jadi es teklek. Buat kalian yang suka kopi, kalian bisa coba si es teklek ini. Buat gue yang kopi beginner, ini enak. Gak terlalu manis dan gak terlalu pahit juga. Harganya 6.000, gue rating 7,5/10. Jadi total makan gue 50.500 tambah PPN jadi 55.000. Yeay, mission complete. Makasih udah nonton, dadah, bye-bye. Borong semua jajanan yang pedes di alun-alun kota Bekasi. Baru sampai aja udah ngiler sama semua jajanannya. Kaki ini langsung melangkah ke sayap ayam Bekasi. Saus pedesnya kata ibunya si abang berani nggak aku challenge buat makan 3 cabe. Makan cabe doang mah gampang bu. Harganya cuma 8 ribuan aja. Netizen banyak banget yang komen, bang makan ceker naga yang ada di alun-alun Bekasi dong. Oke, gue beli. Pas beli sari taichan, abang Rizky langsung curhat guys. Katanya semenjak hujan omsetnya tuh turun drastis. Jangan sedih atuh bang, tetap semangat. Ketemu lumpia beef harganya 12.000. Tapi abangnya masih magang ini. Tuh lihat beefnya aja setengah mateng. Digulung abis itu dimasak lagi. Wah ini gue yakin banget beefnya mateng. Lanjut jajanan pedas selanjutnya ada tahu gejrot. Abangnya cuma bisa kasih 20 cabai aja. Oke. Beneran dong tahu gejrotnya pedes banget guys. Dikocrotin dulu sama sambelnya. Abis itu langsung makan sari taichannya bu. Bermacam. Maklornya ini oke banget. Sambelnya berasa. Terus dikasih saus. Ekspektasi gue salah. Sayap ayam ini terpedes. Untung gue doyan pedes. Jujur gue gak bisa makan ceker. Tapi bumbunya gue akuin nomor wahid. Untuk lumpia beefnya berasa banget ini smokinya. Ketolong banget sama sayurannya yang lezat dan bergizi. Ternyata restoran ayam di Indonesia dan Korea banyak banget bedanya loh. By the way, ini tuh aku datang ke BHC. Katanya ini masuk ke list salah satu resto ayam terenak di Korea. Oke, bedanya pertama, mereka nggak jual ayam per potong, tapi jual per porsi, isinya 1 ekor ayam. Kalau makan sendiri atau berdua bisa-bisa gumoh, jadi mending makan rame-rame deh. Dan biar lebih murah juga, karena harga per porsinya bisa-bisa 250 ribuan. Kedua, jangan harap ada saus sambal atau tomat. Kalau mau saus-sausan, kalian pilih menu ayam yang dimasaknya pakai saus. Ketiga, rata-rata resto ayam di sini ngasih acar lobak, tapi ternyata cocok dimakan sama ayam gini, manis asam seger gitu. Keempat, jangan harap ada nasi, gantinya tuh pakai kentang. Tapi sumpah deh, mau french fries yang orinya aja pun di sini udah enak banget. Kelima, kebanyakan mereka kasih free air minum refill sepuasnya. Tapi sayang, airnya tuh dingin, jarang nemu yang biasa aja atau anget gitu. Padahal udara di sini saat itu 3 derajat, jadi makin dingin gak sih? Ya udahlah, yuk let's go bestie, cobain. Bakso porsi Crazy Rich harganya berapa? Aku spill di akhir. Jadi kemarin tuh aku nemu bakso gepeng. Rasanya ternyata nggak kalah sama yang di mall, tapi ini harganya jauh lebih ekonomis. Seporsi segini banyak nih, ada bakso halus, bakso gepeng, bakso urat, tahu. Terus pakai minyak bawang putih dan perasan jeruk, bener-bener kayak di mall deh. Ini saking penuh aku sampai susah aduk. Bakso gepengnya tuh garing, rasanya tuh udah gurih, terus ukurannya juga lumayan besar. Sekali nyoba langsung suka sih. Terus ada bakso urat, uratnya tuh waktu digigit juga berasa. Yang aku juga suka di sini tuh ada tetelan. Tetelannya tuh urat dan dagingnya, bukan minyak. Lalu di sini juga ada mie ayam, harganya cuma 15.000 tambah tetelan jadi 20.000 aja. Mie-nya tipe agak keriting, kenyal, terus dagingnya juga banyak. 15.000 worth it banget sih. Terus minumnya jeruk Sonkit. Spill harga ya, bakso campur tuh 20.000 aja. Kalau mau yang Crazy Rich 42.000. Namanya bakso Koko Gepeng di Tanjung Duren. Sebelum warung abnormal ada gang kecil, masuk sana ya. Makan seharga 100.000 di sambal bakar, kok dapetnya ini ya? Wah parah sih, keterlaluan. Mentang-mentang yang punyanya TikToker jadi begini ngasih harganya. Jadi aku kan dateng ke cabang barunya sambal bakar di Serang punya Bang Iben. Awalnya seneng gitu, apalagi bisa sambil lihat mas-masnya masak kayak atraksi debus. Pas di sini tuh aku mau ngabisin 100.000 aja, nggak mau lebih. Tapi ternyata malah dibikin kecewa. Iya kecewa. Kenapa baru tahu sekarang 100.000 di sambal bakar bisa dapet makanan sebanyak ini? Keterlaluan sih, murah banget harganya. Isinya ada sambak 3 paket, nasi uduk, bakwan jagung, tempe goreng, tahu goreng, pete goreng, sampai ke es timun serut yang gelasnya jumbo banget juga dapet. Sumpah ya, iganya sempuk itu, nggak perlu ngotot-ngotot makannya. Dinikmatin sama nasi uduk gini, paripurna. Asli, saking banyaknya aku kekenyangan dan nggak habis dong. Jadilah minta dibungkus aja sama mbaknya. Ya udahlah, yuk let's go bestie, langsung aja datang ke cabang barunya sambal bakar di Serang. Pertama kali gue nemuin tukang bakso yang kayaknya kagak butuh pembeli deh. Waktu dateng orang-orang udah pada ngantri. Tapi
Tapi belum pada dilayanin, walaupun udah dibikin sampai segini banyak guys. Bahkan gak kelar-kelar, soalnya langsung nyiapin banyak porsi. Terus ditambah lagi orang yang datang suka ajak ngobrol. Abangnya ngerjain sendiri, kagak ada tuh asisten. Gue akuin di sini porsinya mantep. Seledri sama bawang gorengnya tuh royal banget. Saking ramenya nih ya, bakso gue tuh udah jadi, tapi gak ada meja makan guys. Semuanya penuh. Alhasil gue nunggu batch berikutnya deh. Tapi ada aja nih drama. Kuah baksonya habis, jadi nunggu anget dulu. Terus bihun sama kecap manisnya juga kehabisan. Ada bang, nunggu dia ambil barang tuh sampai sejam guys. Plus ini mangkok-mangkoknya tadi belum pada dicuci guys. Nah udah nunggu sekian lama akhirnya jadi juga nih bakso gue. Gue akuin di sini memang banyak dan sambelnya juga pedes. Baksonya enak, niti, full daging. Tapi cuma sayang sih kalau digigit tuh suka annoying aja. Ada remahan kecil tulang rawan gitu. Kuahnya juga udah gurih berkaldu, nggak perlu micin banyak-banyak deh. Ini juga udah enak. Kalau mau kesini better pagian biar kagak zong. Mukbang makan seblak sepanci laka limo. Abis deh ya. Seblak ngambak. Dewat jes, nak sepanci, nak sederung tengon, bebas. Karena akulah bawa panci, jadi gitu penuh libai. Banyak macam isiannya, ges alangkah ladasnya. Ibu, pai kita coba. Wah menggoda mian ges. Agak ngerit, tapi awas ngences. Serupuk enokinya, guys. Suki-sukiannya fresh dan enak. Banyak ragam kerupuknya, guys. Ado bakso merken pulo. Kewangki dan kelurgunya juga ado. Kuahnya udah. Usah diragukan lagi, guys. Teh senep, guys.